Kami konfirmasi sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya, yakni yang pertama klien kami atas nama Sunarto. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor, juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Dan yang kesembilan ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad juga kami konfirmasi sudah menerima. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mengirim surat tidak sanggup hadir adalah sah secara prosedur. Tapi kalau dilakukan berjamaah dan tanpa alasan darurat yang valid, ini lebih mirip taktik kabur daripada ada hak hukum. Jadi sahabat-sahabat silahkan menilai sendiri. Mereka ini adalah pengecut. Terbuktikan bagaimana dia keluar-keluar selama ini. Tapi begitu diundang untuk datang oleh penyidik justru ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada berita yang sangat heboh sahabat, di mana para pemburu ijazah Pak Jokowi hari ini sudah mulai dipanggil satu persatu sampai tanggal 14, yakni hari Kamis. Tetapi ketika panggilan resmi itu sudah diterima yang datang dari Polda Metro Jaya, justru kemudian para pemburu ijazah palsu ini kompak untuk tidak hadir alias absen sahabat. Dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh si Tompel Hosinuddin yang datang ke Polda Metro Jaya membawa surat klarifikasi ketidakdatangannya. Dan bukan satu dua yang tidak datang, tetapi serentak mengaku tidak bisa hadir karena punya agenda yang kebetulan persis di hari dan jam yang sama, termasuk Roy Panci dan Rismon Sianipar. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu kebetulan semua ya? Atau jangan-jangan ini adalah jurus ngeles berjamaah yang mereka lagi mainkan? Kami konfirmasi sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya, yakni yang pertama klien kami atas nama Sunarto sebagai saksi, yang dia adalah seorang YouTuber yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil. Dan pemeriksaannya akan diperiksa hari ini pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian yang kedua ada Arif Nugroho. Dia adalah seorang jurnalis, anggota dari SNN begitu, juga hari ini akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor, juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor, juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian kemudian ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor, akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansah Susilo, saksi terlapor, nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang kesembilan ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor, juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan.
Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya panggilan hukum ini pasti sangat penting bagi mereka. Karena itulah yang menentukan nasib mereka. Karena sekali lagi ya, bahwa panggilan dari penyidik ini bukan undangan arisan sahabat yang bisa diganti seenaknya. Apalagi ini proses hukum serius yang bisa berujung status tersangka. Alasan sudah ada jadwal lain terdengar sepertinya meremehkan kewajiban hukum atau malah sengaja mencari alasan supaya sidang buktinya aman, atau malah sengaja mencari alasan supaya sidang batinnya aman dulu sebelum sidang di kepolisian. Dan buat saya ini sangat aneh bin ajaib ya, betul-betul ya semua tokoh kunci di kasus ini serentak berhalangan hadir, termasuk Abraham Samad, termasuk Kurnia. Apa iya jadwal pribadi mereka memang selalu sinkron, atau ini koordinasi alasan supaya mereka punya waktu lebih lama merancang narasi pembelahan sebelum duduk di depan penyidik? Karena hari ini saja mereka sudah ada di Komnas HAM. Tapi memang di dunia hukum ada yang disebut dengan obstruction by delay. Jadi menunda, mempersulit, atau mengulur waktu agar proses tidak berjalan sesuai rencana. Mengirim surat tidak sanggup hadir adalah sah secara prosedur. Tapi kalau dilakukan berjamaah dan tanpa alasan darurat yang valid, ini lebih mirip taktik kabur daripada ada hak hukum. Semakin lama mereka menghindar, semakin publik bertanya apa yang sebenarnya mereka takutkan. Jadi sahabat-sahabat silahkan menilai sendiri. Mereka ini adalah pengecut. Terbuktikan bagaimana dia keluar-keluar selama ini. Tapi begitu diundang untuk datang oleh penyidik justru ngeles. Bayangkan kalau ada di forum-forum publik, di podcast, mereka lantang dengan tuduhan kerasnya, dengan bahasa kasar, dan klaim penuh percaya diri. Tapi begitu dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ucapannya secara resmi, nada itu hilang sahabat. Dan tersisa cuma surat permohonan dari tompel. Di sini publik bisa melihat ya betapa perbedaan antara berani bicara dan berani membuktikan. Itu betul-betul dipertontonkan oleh mereka semua. Karena itu dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran dengan serentak kelompok pemburu ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah merupakan manuver mengulur waktu yang terencana demi menghindari pertanyaan langsung dari penyidik. Semakin mereka menghindar, semakin hilang kredibilitas klaim yang selama ini mereka teriakkan, dan itu menguntungkan sesungguhnya bagi kubu lawannya. Sekali lagi, hukum tidak bisa dijalankan dengan keberanian di depan kamera saja. Tetapi keberanian sejati adalah menghadapi pertanyaan di ruang penyidik. Dan sepertinya mereka semua takut akan hal tersebut. Kalau memang yakin dengan kebenaran tuduhanmu, maka datanglah. Jangan jadi pengecut, jangan jadikan alasan teknis sebagai tameng. Apalagi alasan yang mendadak jadi kompak untuk semua orang. Karena di mata publik ini bukan lagi sekedar berhalangan hadir. Ini terlihat seperti ketakutan berjamaah. Dan hukum di Republik ini tidak bisa disetir dengan jurus ngeles seperti yang mereka mainkan ini. Karena itu kita harus tetap mengawal kasus ini. Kita berharap secepatnya Polri atau Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kedua. Dan kalau tidak datang langsung saja dijemput dan dipakaikan rompi orange. Bagusnya itu kalau hari Jumat, karena itu cuma keramat yang rata-rata. Kalau orang dipanggil pada hari Jumat, dan biasanya kalau dia keluar itu sudah pakai baju orange sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.